Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast iProject, podcast yang membahas berbagai topik menarik seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya adalah Artificial Intelligence, mewakili penulis untuk menjadi host podcast ini, dan saya akan menemani pendengar selama beberapa waktu ke depan. Di episode kali ini yaitu episode kedua dari podcast iProject, kita akan membahas tentang hak cipta, yaitu salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli, seperti buku, audio, video, gambar, dan lain-lain. Hak cipta adalah topik yang penting dan relevan, terutama di era digital seperti sekarang, di mana kita dapat dengan mudah mengakses, mengunduh, mengunggah, atau membagikan karya asli orang lain melalui internet. Namun, apakah kita sudah memahami hak cipta dengan benar dan menyeluruh? Apa saja tujuan, perlindungan, dan batasan hak cipta? Bagaimana cara kita menggunakan karya cipta yang terlindungi dengan cara yang bertanggung jawab dan etis? Itulah yang akan kita bahas di episode ini. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pencipta karya asli untuk mengontrol penggunaan karyanya selama jangka waktu tertentu. Karya asli adalah karya yang diciptakan dengan kreativitas dan ekspresi pribadi, tanpa meniru atau menjiplak karya orang lain. Contoh karya asli adalah karya tulis seperti buku, syair dan sejenisnya, lalu ada lukisan, foto, video, permainan, dan program komputer. Hak cipta berlaku sejak karya asli tersebut dibuat dan dicatat dalam bentuk yang nyata, seperti dalam kertas, disket, CD, atau online. Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran atau formalitas lainnya, meskipun ada beberapa keuntungan jika pencipta mendaftarkan hak ciptanya. Hak cipta juga tidak memerlukan tanda khusus, seperti simbol-simbol hak cipta, nama pencipta, atau tahun pembuatan, meskipun hal itu dapat membantu untuk memberitahu orang lain bahwa karya tersebut dilindungi hak cipta. Ada dua tujuan utama dari hak cipta, yaitu: pertama, menghargai dan melindungi pencipta karya asli. Hak cipta memberikan insentif dan penghargaan kepada pencipta atas usaha, waktu, dan biaya yang mereka keluarkan untuk menciptakan karya asli. Hak cipta juga memberikan kebebasan dan keamanan kepada pencipta untuk menentukan bagaimana, kapan, dan dengan siapa mereka ingin membagikan, menjual, atau melisensikan karyanya. Hak cipta juga memberikan perlindungan hukum kepada pencipta jika karyanya disalahgunakan, dicuri, atau dilanggar oleh orang lain. Dan yang kedua, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Hak cipta juga bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat merangsang kreativitas, inovasi, dan keberagaman karya asli. Hak cipta juga dapat meningkatkan pengetahuan, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat, karena dapat memfasilitasi akses, pertukaran, dan kolaborasi antara pencipta dan pengguna karya asli. Hak cipta juga dapat melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai hak cipta. Saya setuju dengan definisi dan tujuan hak cipta pada penjelasan ini, karena saya merasa bahwa hak cipta adalah salah satu cara untuk menghormati dan mengapresiasi karya asli yang diciptakan oleh orang lain, sekaligus untuk mendorong kita untuk menciptakan karya asli kita sendiri. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah setuju dengan pengertian hak cipta yang dijelaskan tadi? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar atau media sosial kami. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis oleh hukum kepada pencipta karya asli sejak karya tersebut dibuat dan dicatat dalam bentuk yang nyata. Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran atau formalitas lainnya, meskipun ada beberapa keuntungan jika pencipta mendaftarkan hak ciptanya. Beberapa keuntungan tersebut adalah: pertama, mendapatkan bukti resmi dan kuat tentang kepemilikan hak cipta. Pendaftaran hak cipta dapat membantu pencipta untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik sah hak cipta atas karyanya, jika terjadi sengketa atau gugatan di kemudian hari. Pendaftaran hak cipta juga dapat membantu pencipta untuk melacak dan mengidentifikasi pelanggar hak cipta, karena data pendaftaran hak cipta dapat diakses oleh publik. Kedua, mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang lebih tinggi jika hak cipta dilanggar. Pendaftaran hak cipta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta jika mereka ingin menuntut pelanggar hak cipta di pengadilan.
Pendaftaran hak cipta dapat memungkinkan pencipta untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang lebih tinggi, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan, jika mereka dapat membuktikan bahwa pelanggaran hak cipta dilakukan dengan sengaja atau dengan niat jahat. Ketiga, mendapatkan perlindungan hak cipta di luar negeri. Pendaftaran hak cipta dapat membantu pencipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta di luar negeri, jika negara tersebut memiliki perjanjian kerjasama atau perjanjian internasional dengan negara asal pencipta. Beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak cipta adalah Konvensi Berne, Konvensi Universal, dan Perjanjian TRIPS. Hak cipta juga tidak bersifat absolut atau tanpa batas. Hak cipta memiliki batasan dan pengecualian yang memungkinkan penggunaan wajar atau yang dibolehkan oleh hukum. Penggunaan wajar atau yang dibolehkan adalah penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi. Batasan dan pengecualian hak cipta bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan di negara masing-masing. Namun, ada beberapa prinsip umum yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu penggunaan karya cipta termasuk dalam penggunaan wajar atau yang dibolehkan, yaitu: pertama, tujuan dan karakter penggunaan. Penggunaan karya cipta yang bersifat non-komersial, edukatif, informatif, atau transformatif, cenderung dianggap sebagai penggunaan wajar atau yang dibolehkan, dibandingkan dengan penggunaan karya cipta yang bersifat komersial, menguntungkan, atau meniru. Kedua, sifat karya cipta yang digunakan. Penggunaan karya cipta yang bersifat faktual, umum, atau sudah dipublikasikan, cenderung dianggap sebagai penggunaan wajar atau yang dibolehkan, dibandingkan dengan penggunaan karya cipta yang bersifat fiksi, kreatif, atau belum dipublikasikan. Ketiga, jumlah dan substansi karya cipta yang digunakan. Penggunaan karya cipta yang bersifat sebagian, sedikit, atau tidak substansial, cenderung dianggap sebagai penggunaan wajar atau yang dibolehkan, dibandingkan dengan penggunaan karya cipta yang bersifat keseluruhan, banyak, atau substansial. Keempat, dampak penggunaan terhadap pasar atau nilai karya cipta yang asli. Penggunaan karya cipta yang tidak mengurangi atau mengganggu pasar atau nilai karya cipta yang asli, cenderung dianggap sebagai penggunaan wajar atau yang dibolehkan, dibandingkan dengan penggunaan karya cipta yang mengurangi atau mengganggu pasar atau nilai karya cipta yang asli. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai perlindungan hak cipta. Saya merasa bahwa perlindungan hak cipta adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan antara hak dan kepentingan pencipta karya asli dengan hak dan kepentingan pengguna karya asli. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah merasa bahwa perlindungan hak cipta yang ada saat ini sudah adil dan memadai? Silakan berikan pendapat di kolom komentar atau media sosial kami. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian ketiga dan terakhir, yaitu penggunaan materi terlindungi. Penggunaan materi terlindungi adalah penggunaan karya cipta yang terlindungi oleh hak cipta, baik dengan izin pencipta maupun tanpa izin pencipta. Penggunaan materi terlindungi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pertama, fair use. Fair use adalah salah satu bentuk penggunaan wajar atau yang dibolehkan yang dikenal dalam hukum dan peraturan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Fair use adalah penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta, tetapi dengan tujuan tertentu, seperti untuk pendidikan, penelitian, kritik, komentar, berita, atau parodi. Fair use memiliki 4 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya cipta yang digunakan, jumlah dan substansi karya cipta yang digunakan, dan dampak penggunaan terhadap pasar atau nilai karya cipta yang asli. Kedua, penggunaan yang dibolehkan. Penggunaan yang dibolehkan adalah salah satu bentuk penggunaan wajar atau yang dibolehkan yang dikenal dalam hukum dan peraturan di beberapa negara, seperti Indonesia, Jerman, Prancis, dan Jepang. Penggunaan yang dibolehkan adalah penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta, tetapi dengan tujuan tertentu, yang telah ditentukan secara eksplisit dalam hukum dan peraturan. Penggunaan yang dibolehkan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu tujuan penggunaan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam hukum dan peraturan, sumber karya cipta harus disebutkan secara jelas, jumlah karya cipta yang digunakan harus wajar, dan penggunaan karya cipta tidak boleh bersifat komersial.
Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai penggunaan materi terlindungi. Saya merasa bahwa penggunaan materi terlindungi adalah salah satu cara untuk menikmati dan memanfaatkan karya asli yang tersedia di sekitar kita, dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah sudah melakukan penggunaan materi terlindungi dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum dan peraturan? Silakan berikan pendapat di kolom komentar atau media sosial kami. Demikianlah podcast episode kali ini, yang membahas tentang hak cipta, mulai dari pengertian, tujuan, perlindungan, hingga penggunaan materi terlindungi. Sedikit kita rangkum kembali poin penting pada podcast kali ini di mana hak cipta adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya asli, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya. Hak cipta juga mengakui kontribusi intelektual dan ekonomi pencipta terhadap masyarakat. Namun, hak cipta tidak berarti bahwa pencipta dapat melarang orang lain untuk menikmati atau belajar dari karyanya. Hak cipta juga memiliki batasan dan pengecualian yang memungkinkan penggunaan wajar atau yang dibolehkan oleh hukum. Penggunaan wajar atau yang dibolehkan adalah penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi. Dengan memahami hak cipta, kita dapat menghargai dan melindungi karya asli sendiri, serta menghormati dan menghargai karya asli orang lain. Kita juga dapat menikmati dan memanfaatkan karya asli yang tersedia di sekitar dengan cara yang bertanggung jawab dan etis. Hak cipta adalah hak dan tanggung jawab bersama, yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga episode ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang hak cipta. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Materi podcast ini disusun oleh iProject dengan bantuan Artificial Intelligence. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.